Kembali lagi bersama Mkom Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai toolbox atau komponen list view. Nah, yang mana list view itu berfungsi untuk menampilkan daftar layaknya seperti sebuah tabel. Tetapi sebelum terbentuk sebuah tabel, kita terlebih dahulu mendesain melalui pengkodingan. Nah, sebenarnya untuk list view itu sendiri bisa kita desain dengan pengkodingan, kemudian kita bisa juga desain melalui properti, yang mana nanti list view tersebut akan terdiri dari baris dan kolom. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio. New project. Kemudian misalnya kita buat nama project kita adalah pertemuan 7. Oke. Nah, seperti biasa kita rename dulu nama formnya, misalnya kita buat form list view. Oke. Kemudian teksnya kita buat form isi list view. Nah, kemudian kita desain dulu formnya. Ini kita buat npm, kemudian copy paste saja di nama, kemudian ini kelas, kemudian misalnya ini adalah alamat. Nah, jadi ada sekitar 4 item nanti. Kemudian ini kita buat pakai text box saja dulu semua. Tinggal copy paste saja. Nah, seperti biasa diganti di name, txt npm, txt nama, txt kelas, txt alamat. Nah, kemudian baru kita ambil komponen yaitu list view. Nah, ini dia list view. Ini bisa kita perbesar. Name-nya kita ubah, kalau list view juga di name, property name yang diubah. Ini kita buat LV saja biar lebih singkat. Nah, kemudian kita siapkan satu buah button. Ini teksnya, isi list view, berarti dia btn isi list view. Oke. Nah, kemudian copy paste saja. Ini hapus isi list view. Kemudian btn hapus isi list view. Pastikan lagi. Ini hapus item pilihan. btn hapus item pilihan. Nah, kemudian ini bersihkan form. Berarti ini adalah btn bersih form.
kemudian satu lagi ini adalah keluar btn keluar. Oke, bisa kita perbesar. Kita rapikan dulu, kemudian kita desain, kita ganti fontnya, misalnya kita pilih misalnya Cambria, ukurannya 12 misalnya. Kemudian baru kita rapikan desainnya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, yang mana nanti tujuannya adalah ketika kita jalankan, kemudian npm kita isi, kemudian nama kita isi, kelas kita isi, kemudian alamat juga kita isi. Nah, nanti pertama sekali kita desain dulu tabelnya ini sehingga nanti menjadi bentuk seperti baris dan kolom. Jadi di sini nanti ada baris, kemudian ada kolom-kolom semua. Nah, kemudian ketika kita pilih nanti isi list view, otomatis isi yang dari komponen yang ini akan terisi atau masuk ke dalam list view sini. Nah, jadi nanti akan menjadi isi dari list view tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya nanti untuk hapus isi list view, berarti menghapus keseluruhan isi dari list view. Kemudian kalau hapus item pilihan, berarti nanti kita pilih salah satu, baru kita hapus. Kalau bersihkan form adalah bertujuan untuk membersihkan keempat dari komponen yang ini. Nah, kalau keluar adalah untuk tombol exit. Nah, jadi pertama sekali akan kita coba dulu untuk mendesain list view tersebut, mendesain list view ini menjadi seperti table. Nah, langsung saja di double klik di form yang kosong. Nah, sebenarnya untuk coding daripada list view itu sendiri boleh kita buat di private sub form list view load. Nah, boleh kita buat di sini atau di form loadnya, karena nanti itu artinya ketika kita jalankan, maka nanti tampilan daripada list view ini sudah harus berbentuk tabel. Nah, tetapi saya lebih suka untuk form list view itu sendiri saya buat menjadi sebuah sub baru, kemudian saya panggil di private sub form list view underscore load. Nah, berarti di sini kita buat dulu sub baru namanya sub buat tabel. Nah, jadi ini bertujuan bahwasanya kita akan membuat isi dari membuat bentuk atau kolom-kolom dari list view kita yang tadi. Nah, codingnya adalah lv titik columns titik add buka kurung npm koma, ini misalnya kita kasih 80 koma, ini ada pilihannya horizontal alignment center, left, right. Nanti kita jelasin satu-satu. Saya pilih yang left. Nah, jadi ini. Kemudian kita copy paste saja. Copy, kemudian pastekan mengikuti npm nama, kelas, alamat. Berarti ada 4. Pastekan lagi, kemudian pastikan lagi,
npm, berarti ini ganti menjadi nama, kemudian ini menjadi kelas, kemudian yang terakhir adalah untuk alamat. Ini misalnya saya buat 130, nanti kita jelasin itu apa. Kemudian ini misalnya 100, kemudian ini misalnya 180. Nah, kemudian kita enter lv.view sama dengan view details, enter. Kemudian lv.gridlines sama dengan true. Kemudian lv.full row select sama dengan true. Nah, jadi ini adalah coding untuk membentuk list view tersebut menjadi sebuah tabel. Nah, ingat tadi saya bilang bahwasannya ini kita buat sub baru, artinya sama kalau kita panggil di form load. Berarti kita panggil di sini, yang kita panggil itu adalah nama subnya. Subnya itu adalah buat tabel. Berarti call buat tabel nih. Call buat tabel berarti isi dari sub buat tabel itu sebenarnya yang dipanggil di sini. Nah, kita simpan, kita coba jalankan. Nah, jadi sudah terbentuk kolom-kolom dari list view tadi, kolom dan juga barisnya. Ini sudah ada kolom npm, nama, kelas, dan juga alamat. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, lv.column.add itu adalah coding untuk list view untuk menambahkan kolom, Nah, kolom apa yang ditambahkan? Kolom npm. Nah, berarti ditambahkanlah sebuah kolom namanya kolom npm. Kemudian yang 80 ini adalah untuk lebar dari kolom npm, lebarnya 80. Nah, kemudian yang horizontal alignment center, kemudian titik left itu adalah untuk tulisan ini nanti menjadi rata kiri, atau item-item yang di bawahnya pun nanti selanjutnya menjadi rata kiri karena kita pilih di sini left. Nah, kalau misalnya tadi kita pilih mid berarti tengah, atau center tadi tengah, kemudian kalau misalnya right berarti rata kanan. Nah, jadi itu dia. Misalnya untuk selanjutnya nama 130 berarti untuk lebar daripada kolom nama ini adalah 130. Nah, kemudian misalnya kelas 100, kemudian alamat misalnya 180. Demikian selanjutnya. Nah, kemudian yang ini lv.view sama dengan view detail. Artinya itu adalah untuk menampilkan setiap kolom dari kolom yang ditambahkan ini. Nah, jadi itu untuk menampilkan yang itu ini, menampilkan kolom npm, kolom nama, kolom kelas, kolom alamat, dia ditampilkan dia secara detail itu. Nah, kemudian untuk lv.gridlines. Nah, lv.gridlines itu adalah untuk menampilkan nih garis-garis. Ini seperti terlihat garisnya agak samar-samar. Ini semua untuk baris dan juga untuk kolom. Itu adalah untuk menampilkan garis yang ada pada list view. lv.gridlines, lines garis gitu. Nah, kemudian lv.full row select sama dengan true. Itu nanti apabila kita nanti mengisikan isi daripada list view ini, maka ketika kita klik, maka dia akan diselect atau dipilih dia berdasarkan row-nya atau berdasarkan barisnya. Jadi ketika kita klik, otomatis nanti untuk satu baris ini, untuk satu baris misalnya dia akan terpilih semua, terblok semua. Itulah dia untuk full row select. Nah, jadi demikian untuk mengenai penjelasan list view tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah tabel.
Nah, berarti berikutnya adalah untuk mengisi list view ini. Jadi nanti ketika kita ketikkan di sini misalnya xx misalnya, ketika kita klik isi list view, maka nanti isi dari keempat komponen ini akan masuk ke dalam list view. Nah, berarti coding tersebut kita berikan di tombol isi list view. Berarti ini kita double klik. Nah, codingnya bisa saja kita buat di sini. Nah, tetapi supaya lebih teratur kita juga buat sebuah sub, itu boleh. Nanti subnya tinggal kita panggil di sini. Misalnya kita buat di sini sub isi tabel. Nah, kalau tadi sub membuat tabel, berarti sekarang sub untuk mengisi tabel. Nah, untuk mengisi tabel, codingnya adalah dim lst as new list view item. Nanti kita jelasin satu persatu. Kemudian lst titik text sama dengan np text xt npm titik text. Kemudian untuk baris yang berikutnya adalah lst titik sub item titik add nama txt nama titik text. Nah, kemudian ini boleh kita copy saja biar lebih cepat. Kita tambahkan sesuai komponen yang tadi, nama, kemudian ini adalah kelas, kemudian ini adalah alamat. Nah, udah. Kemudian lv titik items titik add dalam kurung lst. Oke, ini adalah codingnya, coding untuk mengisi tabel. Berarti untuk sub isi tabel kita panggil di private sub btn isi tabel, call isi tabel. Kita save, kita coba jalankan. Kita coba isi misalnya npm nya 17.11.01.01, namanya misalnya Sukarpion, kelasnya misalnya TIP 1701, alamat misalnya Jalan Selamat. Nah, kemudian kita pilih button isi list view. Nah, jadi sudah muncul untuk npm, nama, kelas, dan juga alamatnya. Nah, jadi ini tadi yang saya maksud untuk isi list view tadi sudah muncul. Nah, berarti coding berikutnya adalah ketika kita pilih isi list view, otomatis untuk isi daripada komponen yang ini adalah pasti terhapus. Kenapa terhapus? Karena nanti supaya siap menginputkan data yang baru ke dalam list view lagi. Nah, berarti kita terlebih dahulu lagi membuatkan untuk membersihkan form, bersih form. Berarti codingnya kita buat di tombol bersih form, bersih form. Nah, untuk bersih form juga boleh kita buatkan satu sub. Nah, jadi kita buat di sini sub bersih. Nah, berarti kita mulai dari txt nama, txt npm titik text sama dengan nothing, kemudian txt nama titik text sama dengan nothing, txt kelas titik text sama dengan nothing,
txt alamat titik teks sama dengan nothing. Nah, ini kita panggil di sub btn bersih pom, berarti kita panggil sini call bersih. Nah, tapi ketika misalnya kita jalankan misalnya tadi 17.11.01.01, kemudian namanya Sukarpion, kelas TIP 1701, kemudian alamat Jalan Selamat. Ketika kita pilih isi list view, artinya ini harusnya otomatis terhapus, yang ini otomatis terhapus atau dibersihkan. Berarti coding untuk bersih form kita panggil juga di isi list view. Nah, berarti di isi list view, berarti kita panggil juga di sini untuk sub bersih, berarti kita panggil call bersih. Oke, kita save, kemudian kita coba 17.11.01.01 Sukarpion, kelas TIP 1701, alamat Jalan Selamat. Isi list view. Oke, terisi ke dalam list view. Kemudian untuk komponen-komponen lainnya yang npm, nama, kelas, alamat sudah terhapus, berarti siap menginputkan data baru. Nah, kemudian kira-kira gimana proses pengisian dari isi yang masing-masing textbox npm, textbox nama, textbox kelas, textbox alamat sehingga ditampung di dalam list view tersebut. Nah, penjelasannya adalah yang pertama ini isi tabel dim lst as new list view item, berarti kita deklarasikan dulu sebuah variabel yang berfungsi untuk menampung item-item di dalam list view. Nah, ini adalah item di dalam list view, berarti nama variabelnya adalah lst nih. Nah, kemudian khusus untuk kolom pertama dan juga baris pertama, kolom pertama baris pertama dia pakai lst.text sama dengan txt npm .text. Nah, ini adalah bentuk pengisiannya, yang mana untuk baris pertama kolom pertama ini diambil dari teksnya dulu. Teksnya dari mana? Teks dari txt npm. Nah, demikian diambil dari teks txt npm. Nah, untuk kolom-kolom berikutnya, kolom nama, kolom kelas, kolom alamat, itu dianggap menjadi sub item dari kolom npm. Nah, makanya dia di sini lst.subitem.add txt nama, seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah kolom pertama baris pertama tadi mengambil teks yang ada di txt npm. Kemudian untuk kolom-kolom selanjutnya, kelas, alamat, itu dianggap sebagai sub itemnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ditampung kolom-kolom lainnya, kemudian list view.item.add sama dengan lst dikembalikan lagi. Kenapa dikembalikan lagi? Karena tadi lst itu kita buat variabel untuk menampung item-item yang ditampung di dalam list view. Nah, jadi item-item tersebut yang divariabelkan itu dipanggil di dalam list view.item.add, seperti itu. Nah, sehingga ditampilkanlah dia per komponen atau per objek-objek yang ada di dalam form, dari txt npm, txt nama, txt kelas, kemudian txt alamat. Nah, jadi seperti itu dia penjelasan kenapa bisa untuk list view tersebut terisi. Nah, berikutnya adalah misalnya kita isi kembali 17.11.01.02, misalnya namanya Beno, kelas TIP 1701, alamat Jalan Pertahanan misalnya.
kemudian isi list view, oke. Berikutnya itu adalah menghapus item yang kita pilih. Misalnya saya mau menghapus yang ini, yang item yang pertama ini. Nah, jadi nanti ketika saya pilih hapus item pilihan, maka yang terhapus adalah hanya satu baris ini saja. Ingat, yang terhapus itu adalah hanya baris yang saya pilih, hanya yang saya pilih tersebut. Nah, maka codingnya kita berikan di hapus titik item titik pilihan. Double klik hapus item pilihan. Nah, codingnya adalah lv titik items titik remove, kemudian dalam kurung lv titik selected items dalam kurung 0. Nah, itu adalah codingnya. Kemudian kita save dulu, kita coba jalankan. Misalnya 17.11.01.01 Sukarpion TIP 17.01 Jalan Selamat, isi lagi 17.11.01.02 nama Beno, kelas TIP 17.01, alamat Jalan Pertahanan, isi. Nah, misalnya saya mau menghapus yang npm 17.11.01.01, jadi saya pilih, klik, kemudian saya pilih hapus item pilihan. Nah, jadi terhapus item yang saya pilih tadi, yang 17.11.01.01. Nah, berikutnya misalnya adalah menghapus isi list view. Berarti menghapus isi list view ini nanti keseluruhan isi yang ada di dalam list view ini terhapus. Nah, tetapi sebelumnya untuk hapus item pilihan itu dari mana? Nah, itu adalah dari sini. lv titik items titik remove lp selected item. Nah, itu adalah penjelasannya. lv titik item titik remove itu adalah coding untuk menghapus, remove ya, hapus. Dihapus berdasarkan lv selected items dalam kurung 0. lv selected item dalam kurung 0. Nah, tadi kan sudah dibahas yang namanya untuk selected yang di sini. Nih, full row select. Tadi kalau kita pilih, kita klik, maka dia diselect, dipilih dia satu kolom satu baris tersebut untuk rows atau barisnya. Nah, kemudian yang ini selected item 0. Nah, ketika kita pilih ini full row selected yang tadi, ini kita pilih, itu dianggap sebagai selected items indeks yang ke 0. Nah, jadi ini adalah indeks yang ke 0. Nih, ini dianggap indeks yang ke 0. Kolom ini dan juga satu barisan ini dianggap sebagai indeks 0. Itulah yang dipilih untuk dihapus. Nah, jadi kalau misalnya item yang di sini mau kita hapus, berarti kolom ini yang dianggap nanti baris ini yang dianggap menjadi untuk indeks yang ke 0, seperti itu. Nah, kan sudah ada belajar indeks. Kalau dia misalnya ini adalah 0, berarti di atasnya adalah 1, kemudian 2 misalnya. Kemudian kalau di bawah adalah -1, kemudian -2, seperti itu kalau indeks ya. Nah, jadi yang manapun yang dipilih itu dianggap adalah indeks yang 0. Nah, jadi indeks yang 0 itulah yang di remove atau yang dihapus. Nah, jadi seperti itu dia untuk penjelasan hapus item pilihan. Nah, berikutnya untuk hapus isi list view berarti membersihkan isi keseluruhan apabila ada di dalam list view ini beberapa data. Nah, berarti codingnya kita berikan di hapus isi list view. Berarti di sini adalah codingnya lv titik items titik clear. Clear artinya langsung dihapus tuh. Kita save, kemudian kita jalankan. 17.11.01.01 Sukarpion
TIP 1701, alamat Jalan Selamat, isi list view. Nah kemudian misalnya kita isi yang kedua lagi, 17/11/01/02, namanya Beno, kelas TIP 1701, alamat Jalan Pertahanan. Oke, berisi. Nah jadi kalau kita mau menghapus seluruh isinya, berarti kita pilih hapus isi list view. Nah jadi terhapus semua isi yang ada di dalam list view. Nah itu adalah codingnya dari lv.item.clear. Item-item dari masing-masing list view yang ada di dalam ini itu adalah di clearkan atau dihapus. Nah kemudian selanjutnya adalah untuk tombol keluar. Seperti biasa untuk tombol keluar adalah N. Oke, kita save, kita jalankan ya, langsung saja misalnya kita pilih keluar, berarti otomatis keluar dari program. Nah jadi itu adalah coding mengenai list view. Nah sebenarnya di dalam list view ini masih sangat banyak sekali validasi. Nah itu akan kita jelaskan atau kita akan buat lagi kembali video tutorialnya di pertemuan berikutnya. Yang jelas untuk sekarang itu adalah untuk mengisi ke dalam list view, menghapus seluruh isi list view, kemudian menghapus item yang dipilih pada list view. Nah selanjutnya nanti kita akan buat lagi video tutorial bagaimana supaya nanti misalnya npm yang terinput di sini tidak boleh sama. Tidak boleh sama bagaimana maksudnya? Misalnya kalau kita jalankan 17/11/01/01, nama misalnya Sukarpion, kemudian kelas TIP 1701, Jalan Selamat. Kita isi list view. Nah kemudian kalau kita isi pun 17/11/01/01, namanya Sukarpion, kelasnya TIP 1701, alamatnya Jalan Selamat. Nah dia kan bisa terisi dua, itu sama. Artinya untuk rows yang ini sama dengan rows yang kedua. Nah jadi nanti kita akan buat validasi bagaimana supaya dia hanya menginputkan satu saja gitu. Jadi kalau ada data duplikat jadi otomatis terbaca gitu. Nah itu dia tujuan untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian nanti untuk validasi list view lainnya adalah menjumlahkan berdasarkan kolom-kolom atau rows yang ada di dalam list view. Nah demikian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dikembangkan lebih untuk pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.